kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Dugaan kekerasan di pondok pesantren terekam. Santri di Cianjur menendang santri lainnya saat dihukum push up karena telat. Pimpinan pondok pesantren Al Zaitun, Panji Gumilang, lagi-lagi berulah. Kali ini ia menggugat Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Mahalnya harga telur dan daging ayam berbulan-bulan buat pedagang di kota Tasikmalaya menutup lapak jualannya. Ratusan warga desa Sukabakti Garut tiba-tiba ditagih pembayaran utang kepada PT Permodalan Nasional Madani, padahal tak pernah berutang. Nama warga diduga dicatut oknum fasilitator kredit. Ratusan warga desa Sukabakti yang jadi korban tiba-tiba terlilit utang terus berupaya membersihkan nama mereka. Pihak desa mendatangkan pihak Permodalan Nasional Madani atau PT PNM untuk mengklarifikasi dan menghapus nama-nama warga yang tercatat sebagai peminjam. 303 warga telah mengklarifikasi data untuk membersihkan data BI checking, sementara 104 warga lainnya dalam proses klarifikasi. Ratusan warga desa Sukabakti resah karena tiba-tiba ditagih cicilan pinjaman utang dari ratusan ribu hingga jutaan rupiah. Padahal rata-rata warga desa sudah sepuh dan sakit hingga tidak bisa keluar rumah, tetapi namanya dipakai sebagai pihak peminjam. Ya, untuk proses penghapusan data dari pihak PNM ke masyarakat itu biar nggak ada catatan hitam lah gitu. Sudah 303. Itu dari berapa banyak? Dari 407. Justru nggak pernah ngeluarin data sebanyak itu ya? Enggak tuh, masa. Ya. Ada sebagian masyarakat yang ditagih tetapi tidak pernah meminjam. PT PNM mengakui akan membenahi dan mengevaluasi kejadian ini. Pihaknya juga masih menginvestigasi terkait peminjaman yang menggunakan data warga desa Sukabakti. Pihaknya baru memverifikasi 299 dari 407 korban pinjaman fiktif. Pihaknya juga belum menghitung total kerugian. 2 tahun plus begitu ya, kaitannya dengan efek pandemi. Kami memang coba memberikan kepercayaan tersebut kepada ketua kelompok begitu ya, sehingga memang kita coba akan lebih jauh lagi melihat apakah memang ada peran-peran yang timbul gitu kan, baik dari pihak eksternal ataupun internal. Jadi data ini memang masih bergerak terus. Kami coba menggunakan 2 metode verifikasi dari pihak masyarakat yang diwakili oleh Kepala Desa Subakti dan data internal kami. Per masing-masing di tanggal kemarin kalau tidak salah itu total yang kita bisa verifikasi sebesar 269. Konteksnya adalah pengaduan 299, kami cross dengan data yang ada di kami. Meski pihak PT PNM belum melaporkan ke polisi, Polres Garut telah mengusut kasus peminjaman fiktif ini. Pihaknya juga mendalami pemain dalam kasus ini dan membuka posko aduan bagi warga. Di Polsek kami juga sudah membuka posko pengaduan dan juga kami juga sudah buka di Polres. Hal ini masih terus dilakukan pendalaman terkait dengan berapa jumlah pasti korban maupun pihak yang dirugikan. Ini masih kami lakukan komunikasi di pihak-pihak yang merasa dirugikan maupun dengan pihak PNM sendiri. Hingga kini pihak desa mengaku tidak pernah membocorkan data kependudukan warga, baik KTP ataupun kartu keluarga ke pihak PT PNM atau lembaga peminjam modal apapun. Tercatat ada 407 warga yang tiba-tiba ditagih hutang, padahal tidak pernah mengajukan utang di PT PNM. Besaran utang antara 800.000 hingga 2 juta rupiah. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Garut.
Terkait kisru pelaksanaan penerimaan peserta didik baru atau PPDB, Gubernur Jawa Barat mendukung kebijakan yang menyerahkan penyelenggaraan PPDB jalur zonasi kepada pemerintah daerah. Hal itu sesuai dengan otonomi daerah masing-masing. Hal itu diungkapkan Ridwan Kamil saat mengunjungi pembangunan jembatan otista di Kota Bogor pada Jumat lalu. Banyaknya permasalahan PPDB di Jawa Barat menuntut pembenahan sistem yang ada. Apalagi Presiden Jokowi telah mengembalikan penyelesaian PPDB ke masing-masing daerah. Sebelumnya Pemprov Jabar mencoret 4.791 peserta PPDB karena ditemukan berbagai pelanggaran, mulai dari domisili kependudukan hingga penggunaan alamat palsu. Pihaknya juga mendukung pengelolaan PPDB tingkat SMA dikembalikan ke pemerintah daerah. Evaluasi zonasi ini sudah saya sampaikan ke Menteri Mendikbud untuk melakukan evaluasi supaya tahun depan tidak ada lagi drama-drama yang melelahkan seperti yang kita lihat sekarang. Pak Gub, Pak Jokowi mengembalikan ke daerah untuk pengelolaan PPDB. Seperti apa Pak Gub? Oh, itu lebih bagus. Ya, lagi-lagi pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun, Panji Gumilang berulah setelah mencabut gugatannya kepada Menko Polhukam Mahfud MD. Kali ini ia menggugat Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Pondok Pesantren Al Zaitun seakan terus memancing polemik yang tidak ada habisnya. Setelah pimpinan Pondok Pesantren Panji Gumilang mencabut gugatannya kepada Menko Polhukam Mahfud MD, kali ini Gubernur Jawa Barat jadi sasaran berikutnya. Ridwan Kamil dituntut karena diduga mencari panggung di tengah kasus Pondok Pesantren Al Zaitun. Menyikapi gugatan itu, pemerintah Provinsi Jawa Barat menyiapkan upaya hukum atas gugatan Panji Gumilang. Namun, Pemprov Jabar mengatakan belum mengetahui detail gugatan Panji Gumilang tersebut. Pak Gubernur sudah menanggapi dan sudah menyatakan tahu itu, kemudian nggak ada masalah karena ini negara hukum. Artinya beliau patuh hukum, taat hukum, dan siap mengikuti proses itu. Kalau memang jadi gugatan, boleh jadi besok lusa dicabut lagi, kan kita nggak paham. Tapi poin pentingnya adalah kita siap menghadapi gugatan itu, dan yang kita tunggu adalah substansi materi apa yang digugat itu dalam hal apa gitu kan kita. Sebelumnya Panji Gumilang telah menggugat 2 orang, yakni Wakil Ketua MUI Pusat Anwar Abbas dan Menko Polhukam Mahfud MD. Namun selang beberapa waktu, gugatannya terhadap Mahfud MD dicabut. Kini pimpinan pondok pesantren itu malah menggugat Gubernur Jawa Barat. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung. Selain menggugat Gubernur Jawa Barat, Pondok Pesantren Al Zaitun kembali berulah dengan mengundang aktivis Yahudi ke Pondok Pesantren. Menanggapi hal itu, Majelis Ulama Indonesia Jawa Barat meminta penegak hukum tidak terpengaruh. Untuk Al Zaitun, salam damai dari saya Fakta. Video yang diunggah di akun YouTube Pondok Pesantren Al Zaitun menunjukkan hadirnya seorang aktivis Yahudi bernama Monique Riskers saat peringatan Tahun Baru Islam 1 Muharram lalu. Ia memberi sambutan di Pondok Pesantren Al Zaitun. Merespons unggahan video tadi, Majelis Ulama Indonesia Jawa Barat menyebut Panji Gumilang tengah mencari dukungan dan simpati dari berbagai kalangan yang lebih luas. Selain itu, Panji dinilai hanya menambah kegaduhan kasus Ponpes Al Zaitun. Panji Gumilang kan sedang dalam posisi bermasalah, ya, menimbulkan kontroversi. Maka wajar kalau dia mencari cara bagaimana mengundang simpati. Jadi ya itu hak dia lah, ya. Tetapi yang jangan sampai terjadi menurut kami, para tokoh yang hadir itu dijadikan alasan untuk mengintervensi proses penegakan hukum. Nah, itu yang nggak boleh, ya. Jadi kita tahu kalau siapapun yang menghalangi penegakan hukum itu kan kena pidana juga, ya, sebagai tindak pidana. Jadi ya silakan mau ngundang siapa yang mau hadir, tapi jangan ada maksud itu untuk membangun opini baru, simpati, sehingga proses penegakan hukum itu bisa bisa terganggu.
MUI Jawa Barat memandang kontroversi yang dibuat pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun akan berdampak pada orang tua dan murid yang tengah menimba ilmu di dalam pondok pesantren. Dan saya bisa masuk. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung. Damai dimulai dari